Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya kelas 11 SMK, selamat berjumpa. Pelajaran PAI pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur, ya. Babnya kejujuran babnya, ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasanya, mari kita awali dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman fasihan. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Kemudian kita perbarui syahadat kita supaya Islam kita utuh lagi, mana tahu ada yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Kita bahas sebentar mengenai kejujuran, ya. Kemudian di situ ada tertulis hikmah perilaku jujur, ya, hikmah perilaku jujur. Kita secara cepat saja, nanti kalau kurang pas videonya dibolak-balik lagi, so bisa dibaca lagi, ya. Sengaja Bapak belum pakai Microsoft, ya, nanti belum dipersiapkan karena sinyalnya kurang bagus, makanya Bapak rekam dulu. Hikmah perilaku jujur. Yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang, ya. Kalau kita jujur itu perasaan enak, hatinya tenang, akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongan, ya. Karena memang tidak berbohong, itu yang namanya jujur. Kemudian yang kedua itu mendapatkan kemudahan dalam hidup, ya. Orang yang jujur itu insya Allah diberikan kemudahan dalam hidup, ya. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Orang yang jujur itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, juga tetangga-tetangganya, kanan-kanannya, sahabat-sahabatnya, bahkan saudara-saudaranya, ya. Kemudian yang terakhir adalah selamat dari azab dan bahaya, ya. Bapak bacakan secara ringkas dulu, nanti penjelasannya menyusul. Kemudian di situ ada kolom-kolom hidup nyaman dengan perilaku jujur. Yang pertama adalah pengertian jujur. Nah, kedua, keutamaan perilaku jujur. Ketiga, macam-macam kejujuran. Kemudian petaka kebohongan. Kalau kita bohong itu, untuk menutupi kebohongan kita harus bohong lagi. Untuk menutupi kebohongannya lagi kita harus bohong lagi. Sambung menyambung bohong, jadi bohong rombongan, ya, bohong rombongan. Oke, kita lanjutkan sedikit-sedikit. Kita lanjut dengan pengertian jujur, ya. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara yang diucapkan, yang kita ucapkan dalam perilaku sehari-hari, atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Tidak neko-neko, tidak usah ditambah-tambahi, ya. Biasanya kalau kita dititipi uang itu berkurang katanya, tapi kalau dititipi kata-kata tambah itu, ya, itu kurang lebih salah satu dari kejujuran yang ada. Kemudian dasar iman adalah kejujuran, ya. Iman itu ada dasar kejujuran dan kebenaran, ya. Kemudian dasar nifak adalah kebohongan atau kedustaan, ya. Itu untuk pengertian jujur, ya. Kita lanjutkan, ya. Keutamaan jujur. Keutamaan jujur di situ nomor 1. Orang jujur itu biasanya bijak, ya. Kebijakan, ya. Jujur bijak. Nggak jujur nggak bijak, ya. Itu jelas. Kedua, akan mendatangkan keberkahan. Seorang pedagang yang jujur dengan tidak mengurangi timbangan, dengan tidak menambah-nambah yang hasil-hasil yang buruk, itu insya Allah berkah. Sama aja, akan mendatangkan keberkahan. Kemudian orang jujur dihormati,
ya jelas itu kalau orang jujur pasti dihormati karena apa adanya yang diomongkan dan dititeni orang. Dan orang jujur tidak bisa menilai diri sendiri. Wah, saya orang jujur itu enggak. Kenapa? Karena orang jujur itu yang nilai orang lain, itu orangnya jujur loh, bukan ngaku-ngaku. Wah, aku jujur tenan nih. Pokoknya percaya loh aku ya itu enggak bisa seperti itu. Kemudian orang jujur dipercaya orang pasti ya, 1 kali 2 kali orang dia bohong orang nggak akan percaya, tapi 1 kali 2 kali 3 kali dia jujur orang nggak percaya. Kemudian hidup tenang, nah ya jelas itu hidup tenang. Oke. Dan masuk agak cepat dikit supaya pulsanya nggak banyak. Ya, ambil jalan. Macam-macam kejujuran. Aduh, beneran nggak nampak mukanya. Macam-macam kejujuran. 1, jujur dalam arti niat dan berkehendak. Jujur, ya. Jujur dalam ucapan. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Jujur dalam perbuatan dan jujur dalam kedudukan agama. Ya, insya Allah itu macam-macam dari kejujuran. Ya, nanti dari yang ringkas ini dicatat supaya nanti kalau Bapak tanyakan bisa dijawab. Contohnya seorang bapak memberikan dengan ikhlas Bismillahirrahmanirrahim, kayak contoh-contoh aja. Kemudian kita lihat di situ petaka kebohongan, ya. Kalau ada orang yang suka berbohong, ya. Orang yang suka berbohong, begitu dia ketahuan dia bohong, suka bohong. Yang pertama dia tidak dipercaya orang. Itu jelas itu. Jelas orang percaya itu lupa bohongan ya. Itu pasti seperti itu. Kemudian dia hidupnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena dia akan selalu dihantui dengan kebohongannya. Wah, jangan-jangan orang pada tahu kalau saya bohong ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah 7 menit ini. Kebanyakan kasihan. Kemudian setelah orang pada tahu kalau dia bohong, dia akan dibenci orang. Orang yang merasa dibohongi, dia akan benci dengan dia. Karena wah itu bohong, itu pembohong besar itu. Jangan dipercaya, dia akan selalu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah berakibat masuk penjara, itu jelas. Kalau mau bohong, kemudian dilaporkan polisi dengan kebohongannya itu ya zaman sekarang harus dipertanggungjawabkan. Itu gambarnya itu. Akibat tidak jujur maka masuk penjara, ya itu ada kabarnya masuk penjara, kan kasihan banget ya. Kemudian penjelasan saja materi-materi yang seperti ini karena nanti sama Bapak saya juga di WA nanti supaya bisa dibolak-balik mengenai kejujuran apa yang harus dihafalkan, kemudian bagaimana yang harus diringkas. Dan soal-soal yang akan diberikan nanti insya Allah juga berkaitan dengan yang ini, hanya pengembangan saja. Kemudian kalau dasar-dasar kejujuran silakan dicari, banyak sekali dasar Quran hadisnya ada. Insya Allah nanti Bapak tanyakan salah satu dari Quran hadisnya kejujuran, nanti dicari. Klik aja dasar kejujuran, insya Allah keluar juga. Bapak memang belum sampaikan ayat-ayat di sini ya. Insya Allah seperti itu, kurang lebihnya nanti bisa mulai lagi mengenai soal insya Allah soal bab 1, bab 2 nanti Bapak rangkai 1 ya, jadi nanti kalau kita latihan bab 1 dan bab 2 insya Allah. Saya kira itu dulu sementara, Bapak sampai cuma sekitar 10 menit saja, nanti tolong dibolak-balik, diulang-ulang, kemudian ditengok bolak-balik, kemudian dihafal kalau yang perlu dihafal, yang tidak dimengerti pengertiannya. Kemudian insya Allah kalau Bapak tanya besok kamu sudah mengerti semuanya. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.